Dan saya Amal Rogo. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kita mulai saja. Perkenalan tentang alat dan bahan akan dijelaskan oleh Kai. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan alat-alat untuk merangkai jembatan Weston. Ada power supply, rheostat, galvanometer, resistor, penggaris, dan prop. Saya sebagai Amal Rogo, saya ingin menjelaskan tentang jembatan Weston, yaitu tujuan dan kesimpulannya. Yang pertama, tujuan dari jembatan Weston itu adalah kita ingin mengetahui suatu hambatan yang belum diketahui. Nah, untuk mengetahui hambatan tersebut, kita harus mengetahui panjang konduktor dan hambatan yang tersedia. Nah, saya akan sedikit membahas tentang rheostat tersebut. Rheostat ini berfungsi sebagai untuk menentukan resistor yang belum diketahuinya itu. Pada bagian tengah rheostat tersebut dapat digerakkan ke kanan maupun ke kiri, seperti ini. Fungsinya adalah jika pada bagian galvanometer ini tidak menunjukkan angka 0, maka kita harus memutarkan atau menggerakkan bagian tengah rheostat ini ke kanan maupun ke kiri sampai galvanometer menunjukkan arah 0. Sekarang saya akan menjelaskan teori dari jembatan Weston itu sendiri. Yang pertama, bisa kita lihat gambaran seperti ini. Di sini memiliki resistor R1, R3, R4, dan RX. Di mana resistor RX-nya ini kita belum ketahui. Terus pada bagian tengah ini, salah satu syarat dari jembatan Weston itu adalah tidak ada arus yang mengalir pada bagian BD. Kita tulis saja titik-titik percabangannya. Pada bagian BD tidak terdapat arus, itu salah satu syaratnya. Yang kedua adalah pada bagian jembatan Weston ini, hambatan R1 itu dikali dengan hambatan R4 berbentuk huruf X. Nah, lalu kita masukkan dalam ini R1 dikali R4, RX dikali R3. Karena apa? Karena jika jembatan Weston itu seandainya ya R1 dikali R4, RX dikali R3, kita analogikan aja. R1 itu kita taruh 200 ohm, R4 itu 100 ohm, dan R3 itu 50 ohm. Nah, si RX ini kan belum diketahui hambatannya. Syarat hambatan Weston itu adalah jika R1 dikali R4, RX dikali R3, maka hasilnya akan sama. Misalkan gini, R1 nya 200, R1 200 dikali 100, kita analogikan si RX itu 400 dan R3 itu 50, maka 200 dikali 100 itu 20.000, 400 dikali 50 20.000. Nah, ini adalah syarat jembatan Weston tersebut. Maka setelah kita dapatkan tersebut, maka jika kita ingin mengetahui si RX nya itu, ya tinggal dipindahin aja, R3 nya pindahin ke bawah, jadi dibagi. Ini yang diketahui dan diketahui, maka nanti hasilnya ketemu RX nya berapa. Demikian penjelasan dari teori jembatan Weston. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masuk ke bagian bagaimana cara merangkai. Oke, yang pertama kita sambungkan antara power supply dengan rheostat. Jangan nyalakan power supply atau satu daya ini sebelum rangkaian selesai dibuat atau dirangkai.
Ya, kita hubungkan kabel merah ini dari catu daya ke rheostat. Kita pasangkan di sini agar lebih mudah dipahami rangkaiannya. Lalu kita pasangkan dari restart ke hambatannya. Iya. Kita akan mengukur hambatan yang diserikan. Sudah terlihat jelas diserikan. Baik, kita pasangkan di sini. Selanjutnya, kabel hitam sebagai kutub negatifnya. Dari hambatan ke rheostat lagi. Oke. Iya. Lalu dari power supply ke rheostat. Ya, lalu yang terakhir kita paralelkan galvanometer ini dengan rheostatnya. Bagaimana caranya? Kita pasangkan kabel hitam ini dengan muatan negatif ke rheostatnya di sini. Mengapa harus di sini? Karena ini berhubungan dengan penggerak yang akan bergeser, ya seperti ini, dan menjadikan galvanometer sama dengan 0. Ya, sekarang kita setelah pasangkan kabel merah dengan galvano, jelas ya, kita pasangkan, dan kita pasang kabel merah di G1 pada galvanometer. Sekarang kita coba bagaimana cara agar G sama dengan 0. Ya, oke. Setelah kita pasangkan antara kabel merah ini di tengah-tengah hambatan, sudah jelas kan di tengah-tengah ya. Lalu kita pasangkan di galvanometer itu di G1. Lalu kita coba praktikan bagaimana agar galvanometer ini G sama dengan 0. Kita nyalakan atau kita putar ke 2 volt. Baik, kita buktikan putar tegangan atau catu dayanya, kita putar ke 2 volt, kita mulai yang terkecil, kita nyalakan agar G bergerak. Iya, itu G belum sama dengan 0. Kita geser penggeraknya, kita geser sampai menunjukkan galvanometer G sama dengan 0. Sudah tepat G sama dengan 0, kita matikan power supply-nya. Lalu kita hitung panjang, kita anggap A, B itu D. Ya, lalu tetap ya, jangan lupa ini A, B, D. Kita hitung, ya, ukur A ke D. Iya, berapa panjang A ke D? Kita dapatkan 5,5 cm. Lalu dari D ke B kita dapatkan 10 cm. Jadi kalau di jumlah panjang A ke B itu 15,5 cm. Berarti pengukuran yang kita ukur benar. Baik, sekarang kawan-kawan, tadi kita menghitung bagaimana ketika hambatan diserikan. Sekarang kita ganti dengan hambatan yang diparalelkan ini ya. Lalu kita serikan lagi dengan hambatan yang tadi. Mengapa? Karena kita akan menghitung hambatan yang ditutup ini. Oke. Sama seperti yang tadi, kita taruh kabel merah ini di tengah, jepit kedua hambatan ini. Satu sudah diparalelkan, oke. Lalu yang hitam di sini dan kabel merahnya di sini. Ya, oke. Tadi sudah merangkaian diserikan, sekarang rangkaian diseri paralelkan. Sama seperti yang tadi, kita pasang kabel merah ini di antara paralel dan satu hambatan ini. Sudah kita rangkai,
Lalu kita ukur G sama dan 0. Kita buktikan lagi ya berapa panjang yang kita dapat A, D, dan DB. Putar ke 2 volt tegangannya, lalu dinyalakan power supply-nya. Sudah hampir G sama dengan 0 ya. Geser sampai G sama dengan 0. Ya, sudah. G sama dengan 0, matikan power supply, kembalikan dia ke 0 lagi. Oke. Lalu kita ukur panjang A ke D dan D ke B. Pada rangkaian paralel, baik A ke D itu kita dapatkan, ya kita dapatkan 6 cm. Lalu D ke B panjangnya 9,5 cm. Jika dijumlahkan adalah 15,5 cm. Berarti panjang yang kita dapat sama dengan benar. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapat hasil datanya. Panjang A ke D 5,5 cm dan D ke B 10 cm. Data ini benar. Kenapa? Karena kalau kita ukur A sampai B adalah 15,5 cm. Lalu kita hitung berapa hambatan tertutup yang tadi memang ingin kita hitung ya. Dari praktikum yang telah dilakukan pada rangkaian seri ini, telah kita dapatkan data panjang AD 5,5 cm dan DB 10 cm yang jika dijumlahkan adalah 15,5 cm. Dan benar sekali, itu panjang dari A ke B 15,5 cm. Maka kita dapat hitung berapa hambatan yang tertutup itu dengan adanya data yang telah kita dapatkan. Baik, perhitungan akan dilanjutkan oleh saudari Ai. Silakan Ai. Saya akan menghitung perhitungan seri, yaitu antara hambatan yang tertutup dengan hambatan yang terbuka, di mana L1 itu merupakan panjang DB dan L2 tersebut merupakan panjang dari AD. Dapat perhitungan yaitu Rx sama dengan 100 dikalikan 5,5 dibagi dengan 10. Dapatkan hasil yaitu 5 ohm, di mana nilai tersebut merupakan nilai hambatan yang tertutup. Baik, selanjutnya perhitungan paralel, di mana 180 Rx per Rx ditambah 180 dikalikan 9,5 sama dengan 100 dikalikan 6, di mana didapatkan 180 Rx per Rx ditambah 180 merupakan hasil perhitungan dari hambatan yang tertutup diparalelkan dengan hambatan yang terbuka. Selanjutnya didapatkan hasil 180 Rx per Rx ditambah 180 sama dengan 600 per 9,5. Didapatkan hasil 180 Rx per Rx ditambah 180 sama dengan 63,2. Selanjutnya 180 Rx sama dengan 63,2 dikalikan dengan Rx ditambah 180. Hasilnya yaitu 180 Rx sama dengan 63,2 Rx ditambah 11376. Selanjutnya kita pindah ruaskan yang sesama, yaitu 180 Rx dikurang 63,2 Rx sama dengan 11376. Didapatkan hasil 116
Rx sama dengan 11376. Selanjutnya bisa didapatkan Rx sama dengan 11376 per 116,8 sama dengan 97,4 ohm, di mana hasil tersebut merupakan nilai hambatan yang tertutup pada rangkaian tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum